Halo anak-anak MIS semua, selamat pagi. Hari ini kita belajar mata pelajaran PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai keberagaman. Keberagaman di lingkungan sekitar. Coba kamu amati gambar yang ada pada slide ini. Iya. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi. Bagaimanakah yang dimaksud dengan saling berinteraksi? Iya, saling berinteraksi berarti ada suatu hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Ya, dalam interaksi terdapat hubungan timbal balik. Kerja bakti merupakan salah satu contoh interaksi sosial. Nah, dari sini kita lihat bahwasannya interaksi sosial yang terjadi pada kerja bakti yaitu melakukan tujuan yang sama, ya kan? Yaitu untuk membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Pastinya ini yang dimaksud dengan interaksi saling membantu ya. Saling membantu, ada yang mencabut rumput misalnya ya, ada yang menyapu sampah, ada yang membuang sampah dan lain sebagainya. Keberagaman dalam interaksi sosial. Keberagaman dapat juga kita jumpai dalam interaksi sosial. Nah, coba kamu amati gambar yang ada pada slide ini. Dedi memiliki teman-teman dari keberagaman suku, budaya, dan agama. Kita lihat ya dari pakaian adat yang mereka gunakan, ini menunjukkan suatu keberagaman. Nah, meskipun berbeda satu sama lain, kalian harus memiliki sikap toleransi. Sikap toleransi kepada teman agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari. Cobalah kamu perhatikan pada slide ini, simaklah percakapan Lani, Dayu, dan teman-temannya. Dayu, aku mau melihat intinya seperti ini ya. Sepertinya kurang bagus, Lan. Kalau menurutku, baiknya menggunakan kalimat buatan Udin. Lebih singkat, padat, dan jelas. Tidak apa-apa ya. Ya, begitu ya. Ya, sudahlah, aku ikut saja bagaimana baiknya. Kemudian, Siti menyaut. Kalau gambarnya bagaimana? Ada ide tidak teman-teman? Karena ini berkaitan dengan gaya hidup sehat dan harus sesuai dengan kalimat Udin, maka aku usul bagaimana kalau gambarnya beberapa siswa yang berolahraga. Aku setuju, menurutku itu ide yang bagus. Aku juga berpikir begitu. Yang lain bagaimana? Aku pikir baguslah, berarti kita semua sepakat ya. Kita akan menggunakan kalimat miliknya Udin dan gambar dari idenya Lani ya. Dan semuanya menyatakan setuju. Nah, coba anak-anak MIS dari percakapan antara Lani, Dayu, dan Siti, hal-hal positif yang bisa kamu peroleh dari kerja kelompok apa? Apakah yang kamu peroleh? Nah, kamu pasti pernah melakukan kerja kelompok ya ketika masih tatap muka, ya kan? Hal positif yang kita peroleh ketika kerja kelompok yaitu ya pastinya kita akan menemukan banyak ide ya. Kita akan menemukan banyak ide karena banyaknya pemikiran-pemikiran antara teman-temanmu seperti itu ya kan. Contoh atau kelompok ada 3 orang, mungkin akan ada 3 ide yang kita temukan atau bahkan lebih ya kan. Maka itu juga akan membuat hasil kerja kelompok kita itu pasti akan lebih baik atau lebih bagus ketika kita sendiri yang mengerjakannya ya. Kemudian tantangan yang muncul saat kerja kelompok. Apalah kira-kira tantangan yang muncul ketika kerja kelompok? Ya, kita lihat melalui percakapan ini juga. Biasanya tantangan yang muncul ketika kerja kelompok adalah adanya perbedaan pendapat ya. Nah, di sini kita lihat mereka awalnya ada perbedaan pendapat, tetapi
satu sama lainnya bisa saling menerima dan menemukan jalan yang terbaik atau keputusan yang terbaik, sehingga dari perbedaan-perbedaan pendapat itu maka semua menyatakan setuju atau menjadi satu pendapat. Manfaat kerjasama dalam keberagaman. Nah, coba kamu perhatikan pada gambar pada slide ini. Salah satu bentuk kerjasama dalam keberagaman tadi seperti yang disampaikan adalah kerja kelompok, ya kan? Nah, karena kita keadaan sekarang ini belajar daring, pasti kamu sudah tidak pernah lagi ya belajar kelompok. Nah, sebelumnya pasti kamu sudah pernah mengalami yang namanya kerjasama atau kerja kelompok bersama teman-teman kamu menyelesaikan suatu tugas dari bapak atau ibu guru. Nah, perhatikan beberapa manfaat yang akan kita temukan. Yang pertama, pemersatu budaya yang beragam ya. Kemudian, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kemudian, dapat bertukar pikiran antara anggota kelompok, seperti percakapan pada slide sebelumnya ya. Jadi, ide-ide dari teman-teman kamu, dari kamu itu kamu sampaikan teman-teman, sehingga akan bisa satu sama lain bertukar pikiran, sehingga bisa diambil keputusan mana yang terbaik untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang terbaik. Nah, coba kamu perhatikan dulu teks berikut ini. Dengarkan, bisa bacakan. Mengenal sayur wortel. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyerupai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalapan maupun dibuat menjadi jus. Dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Nah, pasti kamu sering ya melihat wortel, bahkan mungkin kamu sudah sering juga mengonsumsi wortel ya nak. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A yang bertakaran yang tinggi. Lalu, seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Gede Suwardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabahan, Bali yang membudidayakan wortel jenis lokal. Suwardana memaparkan selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Suwardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sampai sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar Rp7.000. Untuk pemasaran, Suwardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Batu Ruti Tabanan. Di sana, ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yaitu pemasok, petani yang bersangkutan, dan distribusi yang membeli sayur-sayur mayur atau buah-buahan dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling. Ini dia contohnya ya. Nah, bisa kamu perhatikan ya nak. Oke, kita pasti sering melihat bagaimana menjual sayur-sayur yang dijual itu biasanya ramai kita lihat seperti di pasar Horas, di perluasan seperti itu ya. Mungkin kamu sudah pernah menemani
ibumu atau kakakmu untuk berbelanja ya. Iya. Nah, setelah Miss bacakan teks tadi, coba berdasarkan teks itu, identifikasikanlah yang pertama, bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Nah, kemudian bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, kemudian keberagaman yang dapat kamu temukan di dalam cerita. Nah, ini menjadi tugas kamu. Silahkan kamu buat dalam catatan PKN kamu. Dan jangan lupa untuk membuat ringkasan juga. Oke anak-anak Miss, demikian pembelajaran PKN kita pada pagi hari ini. Untuk anak-anak Miss semuanya, jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk membuat catatan setiap pertemuannya dan mengerjakan tugasnya. Oke, selamat pagi.